Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk di ruang Zoom meeting. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai ukuran letak dan ukuran penyebaran yang belum selesai minggu lalu, ya. Khususnya mengenai menentukan variansi dan simpangan baku untuk data di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Contoh. Nah, nih. File PDF saya sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, ya. Kita sebuah contoh. Nah, ini. Nah, di sini seorang manajer toko tertarik untuk mengetahui simpangan baku lamanya waktu pelayanan petugas kasir. Ya. Untuk itu ia melakukan sampling, ya, lamanya waktu layan kasir dalam satuan detik. Ya. Dan hasilnya diringkaskan pada tabel berikut. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung variansi dan simpangan bakunya, ya. Variansi dan simpangan baku waktu pelayanan kasir di toko itu. Nah, langkah pertama untuk menghitung variansi apa? Pak, kalau kalian ingat materi saya minggu-minggu lalu, untuk menghitung variansi, kita harus menghitung apa dulu?
Sebelum sampai ke variansi, harus menghitung apa dulu? Menghitung rata-rata. Ya, sebelum nyampe ke variansi, kita harus hitung dulu rata-rata. Ya. Nah, coba kita kerjakan ya, kita kerjakan soal ini. Ya. Kita salin ke Excel, ya, tulisan ke Excel. Nah, ini Excelnya sudah mulai muncul belum? Sudah, Pak. Muncul, oke ya. Sudah, Pak. Oke, nah ini kolom untuk waktu pelayanan, waktu layan ya, dalam satuan detik ya, satuan detik. Nah kemudian untuk setiap kelas itu kan ada batas bawah dan ada batas atas. Ya. Nah ini batas bawah, ini batas atas. Nah untuk kelas yang pertama ya, itu 15 sampai 21 detik. Kelas kedua 22 sampai 28 detik. Kemudian kelas yang ketiga 29 sampai 35 detik. Berikutnya 36 detik sampai 42 detik. Lanjut lagi 43 detik sampai 49 detik. Gitu, ya. Nah, kemudian di sini frekuensinya. Frekuensinya yang kelas pertama 5 kasus ya. Yang kedua 9 kasus, yang ketiga 12 kasus, yang keempat 8 kasus, yang kelima 6 kasus. Nah itu ya. Nah ini saya sudah menyalin tabel yang tadi ke dalam Excel. Ya. Nah, ya. Kemudian untuk menghitung rata-rata, apa yang harus ditentukan? Titik tengah kelas. Ya. Titik tengah kelas itu adalah apa? Saya menghitungnya bagaimana? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya. Demikian juga untuk kelas kedua, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Demikian seterusnya. Langkah berikutnya apa? Ya. Frekuensi dikali titik tengah. Ya. Jadi untuk yang ini, frekuensi 5 dikali titik tengah 18. Ya. Berikutnya frekuensi 9 dikali titik tengah 25. Ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian dijumlah. Ya. Dijumlah. Dijumlah semuanya. Peroleh 1287 detik. Ya. Frekuensi juga dijumlah sama. Nih. Nah. Ya. Kemudian rata-rata. Ya. Rata-rata 1287 dibagi 40. Nah, ya ini kita dapat 32,175 detik. Nah, setelah dapat rata-rata, ya, masing-masing titik tengah dikurangi dengan rata-rata. Jadi titik tengah yang ini dikurangi rata-rata. Nah, dapat negatif 14,175. Ya. Kelas kedua, titik tengah dikurangi rata-rata. Ya. Berikutnya, titik tengah dikurangi rata-rata. Ya. Berikutnya, titik tengah dikurangi rata-rata. Titik tengah dikurangi rata-rata. Nah, ya. Setelah itu, hasil ini dipangkat 2. Ya, dipangkat 2. Ya, jadi titik tengah dikurangi rata-rata. Ya, dipangkat 2. Jadi ini sama dengan ini
pangkat 2. Ya. Berikutnya juga ini sama, ini pangkat 2. Demikian seterusnya. Ya. Kemudian di jumlah, ya ini semua di jumlah. Belum, dikali dulu frekuensi ya, frekuensi dikali M dikurangi rata-rata pangkat 2. Ya. Nah, ini dikali frekuensi dikali ini, ya. Ini pun sama, frekuensi dikali ini, dan seterusnya. Ya, kemudian di jumlah, ini jumlah. Ya, sehingga di sini bisa dihitung variansi. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah, ya, kalian ingat bahwa rumus variansi populasi dan rumus variansi sampel itu kan berbeda. Nah, berarti kita harus tahu dulu, ya, data tadi itu hasil sampling atau bukan. Ya, kita lihat soalnya lagi. Ya. Soalnya nih, ya, untuk itu ia melakukan sampling, ya, lamanya waktu layan kasir. Nah, ya berarti di sini datanya adalah data hasil sampling. Ya. Nah, jadi kita pakai rumus apa namanya itu variansi sampel. Ya. Nah, caranya bagaimana? Bisa seperti ini. Ya. Hasil penjumlahan ini 2987,775 dibagi, ya, dibagi ukuran sampel dikurangi 1. Ya, sampelnya kan ada 40 kasus, ya. Ukuran sampel dikurangi 1. Nah, dapat 76,61 detik, ya, detik pangkat 2. Nah, itu variansinya. Setelah itu simpangan baku. Simpangan baku itu selalu akar dari variansi. Jadi ini SQRT itu untuk mencari akar kuadrat, ya, dari 76,6096. Nah, dapat 8,75 detik. Ya. Nah, itu mengerjakannya dengan Excel. Ya. Nah, sekarang kalau kalian ujian kan harus dituliskan cara penyelesaiannya. Ya, nggak bisa langsung jawabannya seperti ini. Ya, maka itu nanti kita coba bagaimana caranya kalau cara menjawabnya di lembar jawaban. Ya. Tapi ini kita rapikan dulu desimalnya. Ya, ya anggaplah kita buat 3 desimal di sini. Nah, itu kita buat 3 desimal. Ini pun sama, kita buat 3 desimal. Nih. Ya. Nah, kemudian kita copy paste nanti ke Microsoft Word. Ini kita copy paste ke Microsoft Word. Nah, ya seperti ini. Kita rapikan dulu sebentar. Nah, oke. Jadi di lembar jawaban sudah tulis dulu ya rata-rata. Ya. Itu adalah X bar rumusnya. X bar sama dengan, ya, rumusnya gimana? Sigma I sama dengan 1 sampai K. Ya. Di sini K itu adalah banyaknya kelas. Ya. K itu adalah banyaknya kelas. Di sini ada 5 kelas. Kemudian jumlah dari FI, MI. Ya. FI itu frekuensi kelas ke I. Ya.
MI titik tengah kelas ke I. Tuh, ya. Dibagi banyaknya data. Nah, ini jumlah FIMI adalah berapa? Ini 1287 ya, 1287. Ini ya, detik dibagi banyaknya data 40. Ya. Ini sama dengan berapa? Nah, kita lihat di Excel. Di Excel sudah dihitung tadi 32,175 ya. Ini 32,175 detik itu rata-ratanya. Nah, itu. Oh. 32,175. Ya. Nah, baru kemudian variansi ya. Ini variansi sampel. Ya. Rumusnya adalah untuk data apa namanya? Untuk data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, rumusnya seperti ini. S kuadrat sama dengan ya, sigma I sama dengan 1 sampai K ya, dari frekuensi kelas ke I dikali kuadrat dari selisih antara masing-masing titik tengah kelas dikurangi rata-rata. Dikurangi rata-rata ini ya, dibagi dengan N-1 ya, itu rumusnya. Di mana N ini adalah apa namanya itu ukuran sampelnya ya. Nah, sehingga kalau kita terapkan ya, untuk kasus ini S kuadrat sama dengan sigma FIMI min X bar kuadrat itu adalah 2987,775 ya, 987,775 detik pangkat 2. Detik pangkat 2. Ya, dibagi N-1 ya, N-nya 40 ini. 40 dikurangi 1. Nah, ini mendekati berapa? Tinggal kita lihat di Excel. Tadi sudah dihitung. Ini ya. 76,61 ya. 76,61. 76,61 ya. Detik pangkat 2. Nah, itu adalah variansinya. Nah, simpan baku itu selalu akar dari variansi. Karena di sini ada hasil sampling, ya, jadi di sini akar dari variansi sampel. Tuh, ya. Nah, sama dengan akar dari 76,61 ya. Sekitar berapa? Tadi sudah dihitung di Excel. 8,753 ya. 8,753. 8,753 detik. Nah, ini jawaban yang diminta tadi. Simpan baku sampel. Nah, ini variansi.
Oke. Nah, itulah cara mengerjakan ya. Cara mengerjakannya kalau kalian diminta menghitung variansi dan simpangan baku untuk data di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, dari penjelasan saya tadi apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup bisa dipahami? Oke. Ya, sekarang kalau begitu ya, rumus variansi semuanya ada berapa buah? Dari kalau dihitung dari yang pertemuan kemarin, rumus variansi itu berarti seharusnya apa aja? Ada berapa banyak? Ada berapa banyak rumusnya? Ada 4. Bukan, Pak. 4 harusnya ya. Harusnya 4. Yaitu variansi populasi data tersebar ya. Variansi sampel data tersebar ya. Kemudian variansi populasi data dalam tabel distribusi frekuensi ya. Sebagai apa? Sebagai apa? Variansi apa? Sampel ya. Data dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi ada 4 semuanya ya. Nah, jadi untuk sampel maupun populasi masing-masing ada rumusnya ya. Nah, ini kalau yang ini kan sudah minggu lalu ya. Yang data tersebar itu udah minggu lalu ya. Kalau yang ini tadi mana nah yang ini ya. Ini rumus yang ini nih. Nah, ini rumusnya. Ya. Nah, kalau yang ini gimana populasinya? Mirip ya, serupa. Nah, tapi simbolnya bukan S, tapi apa? Sigma ya. Simbolnya mana di sini? Ini. Nah, itu ya. Dan juga pembaginya bukan N-1 tapi N. Jadi bedanya di situ ya. Nah, kalau yang ini gimana kemarin? Yang variasi populasi data tersebar. Ya. Ini udah minggu lalu. Populasi yaitu sigma kuadrat ya, sama dengan sigma ya. I sama dengan 1 sampai N dari kuadrat selisih antara masing-masing data dengan rata-ratanya. Ini dibagi N. Ya, ini udah minggu lalu. Ya. Nah, kalau ini yang apa? Variasi sampel juga mirip. Ya. Tapi lambangnya ini diganti S. Ya. Kemudian ini pembaginya N-1. Nah, jadi semuanya ada 4 rumus. Ya. Nah, sampai sini apakah ada yang bertanyakan? Sebelum saya mengajukan pertanyaan, silakan kalian duluan, barangkali ada yang mau bertanya. Tidak ada? Ya, baik ya. Kalau ada pertanyaan coba. Misalnya ada soal seperti ini nih. Ya. Soalnya nah ini.
coba nomor ini ya, nomor 5. Ya, nomor 5. Kita baca dulu sama-sama ya. Besarnya keuntungan bersih harian selama 1 minggu pertama di bulan Agustus 2016 ya adalah sebagai berikut. Ya, ini ada 7 data ya. Itu Rp214.000, Rp230.000, Rp95.000 dan seterusnya ya. Hitung variansi dan simpangan baku keuntungan bersih harian di minggu pertama Agustus 2016. Ya. Nah, sekarang di antara 4 rumus tadi, rumus mana yang tepat digunakan? Tadi kan ada 4 rumus. Ya. Nah, ada 4 rumus. Nah, rumus mana yang tepat untuk dipakai? Ya, untuk soal seperti ini. Yang bisa menjawab? Ya. Memilih satu di antara 4 rumus. Pak, kalau data yang tadi itu data tersebar atau data di dalam tabel distribusi frekuensi? Data tersebar. Nah, tersebar ya. Berarti kalau gitu yang ini udah nggak mungkin. Ini nggak mungkin berarti. Untuk soal yang tadi. Ya. Ini juga nggak mungkin. Karena ini untuk data dalam tabel distribusi frekuensi. Ya. Nah, tadi yang milih 4, sekarang tinggal milih tadi milih 1 di antara 4, sekarang tinggal milih 1 di antara 2. Ya. Nah, apakah di sini yang dipakai variansi populasi atau variansi sampel? Nah, itu jadi masalah sekarang. Ya. Nah, coba kita lihat lagi soalnya. Nah, bukan ini. Bentar. Soalnya yang ini. Nah, coba lihat nomor 5. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah data ini, 7 buah data ini, apakah hasil sampling atau bukan? Coba, kalian bisa menyimpulkan nggak ini hasil sampling atau bukan? Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat si peneliti ini, ya, si peneliti ini ingin mengetahui variansi dan simpangan baku, ya, di minggu pertama, 7 hari. Dia ingin tahu selama 7 hari itu. Nah, ternyata dia ambil semua datanya. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Jadi yang ingin diteliti adalah selama 7 hari, ya, dan data yang diambil sebanyak 7 hari juga. Nah, berarti kalau begitu ini sampling atau bukan? Sampling. Ya? Sampling, Pak. Sampling, Pak. Apa bedanya sampling dengan sensus? Ayo. Coba misalnya gini, saudara mau tes darah ya, saudara mau tes darah. Nah, saudara diambil darahnya itu, misalnya kalian ingin tahu golongan darah ya. Nah, saudara diambil darahnya itu semua darah dikeluarkan atau hanya sebagian? Hanya sebagian. Hanya sebagian itu sampling atau sensus itu namanya? Sampling, Pak. Nah, jadi cirinya sampling apa? Kalau begitu. Berarti dari seluruh anggota populasi hanya diambil sebagian. Itu kan cirinya. Sampling kan? Atau misalnya kalian mau beli buah-buahan, ya, di tukang rambutan di pinggir jalan misalnya saja. Nah, sudah mau coba nih rambutannya enak atau enggak, misalnya, ya. Itu dicoba semuanya atau hanya sebagian saja? Hanya sebagian saja. Nah, itu sampling atau sensus? Sampling. Nah, sekarang kasusnya ini. Si peneliti ini ingin mengetahui ya variasi dan simpangan baku keuntungan bersih ya selama 7 hari. Itu seminggu pertama di bulan Agustus 2016. Nah, dari 7 hari yang mau diteliti itu ya dia mengambil data semuanya.
Semuanya diambil kan hari pertama sampai hari ke-7. Nah, itu sampling atau sensus? Ya? Sensus. Nah, sensus. Karena ini kan semua datanya diambil, ya. Lain halnya kalau begini, ya. Si peneliti ini maunya meneliti 7 hari pertama, tapi dia ngambil datanya nggak 7, ngambilnya cuma 3, misalnya diacak, ngambil yang hari Senin, ngambil yang hari Rabu, ngambil yang hari Jumat. Nah, berarti hanya 3 diambilnya dari seminggu itu. Berarti itu sampling namanya, ya kan? Hanya mengambil sebagian saja. Ngerti nggak? Hah? Ngerti, Ngerti ya? Pak. Nah, jadi Ngerti, untuk Pak. ini kita pakai rumus variansi populasi, ya, bukan variansi sampel, ya. Nah, coba kita kerjakan, ya, kita kerjakan. Ini variansinya berapa nih, ya, variansi dan simpangan bakunya. Oke, berarti kita coba apa namanya itu pindahkan ke Excel ya data ini ya. Nah, pindahkan ke Excel. Udah muncul belum Excelnya di kalian? Sudah, Pak. Ya, Udah, oke, Pak. kita masukkan data yang tadi ya. Data apa penghasilan pendapat keuntungan bersih 1 minggu pertama ya. Nah, yang pertama 214.000, berikutnya berapa? 230.000, berikutnya berapa? 195, berikutnya 204, berikutnya 184, berikutnya 210, berikutnya 155. Nah, itu ya, ini 7 hari pertama kan. Nah, kalau apa namanya itu, kalau pakai Excel ya, untuk hitung variansi pakai fungsi apa namanya? Masih ingat yang minggu lalu? Ya, kita ingin cari variansi populasi. Ya. Jadi fungsinya pakai sama dengan par titik P. Ya. Kalau populasi pakai kodenya P, kalau sampel pakai kodenya S. Langsung buka. Nah ini, di blok aja itu seperti itu. Nah, kontrol variansi ini. Ya. Bahan baku, sambil ditanya, ya. Bahan baku itu selalu akar kuadrat dari variansi. Jadi setelah dapat variansi kita sisa mengakarkan saja. Pakai SQRT ya di Excel, SQRT, kurung buka, nah itu kurung tutup. Nah, ya dapat variasi dan simpangan baku. Nah, setelah itu, ya kalau di ujian kan nggak boleh langsung jawabannya seperti ini, ya harus ada cara penyelesaiannya. Ya. Nah, jadi kita tuliskan di Microsoft Word seperti ini. Ya. Jadi jawab, ya ini datanya apa saja nih tadi datanya? Datanya tadi berapa? 214, kemudian 230, kemudian 5, kemudian 204, berikutnya berapa lagi? 184, berikutnya lagi 210 ya, 210, kemudian 155. Ya. Ini Microsoft Word saya sudah bisa dilihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya. Nah, jadi tentukan misalnya apa namanya tadi, tentukan variansi dan simpangan baku. Ini soalnya. Ini tadi satuannya dalam Rp1.000. Nah, jawab. Nah, langkah pertama apa? Menghitung rata-rata kan? Di sini rata-rata. Tadi di Excel saya ngitung rata-rata nggak ya tadi ya? Tadi di Excel saya hitung rata-rata nggak? Belum, Pak. Belum ya? Ya nanti belakangan ya. Ini ya kalau pakai Excel memang nggak usah hitung dua rata-rata ya, dia otomatis menghitung. Tapi kalau ini harus kita hitung dulu ya. 214 ditambah berapa? 230 ya. Dan seterusnya ya.
Kalian nggak usah nyalin semuanya, pakai ini aja, pakai apa namanya itu, pakai 3 titik aja nih supaya cepat. Dan data yang terakhir 155 kan dibagi berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya, 7 hari kan tadi. Nah, ini satuannya apa? Rp1.000 tadi kalau nggak salah satuannya. Ya kan? Nah, sama dengan berapa? Kita pakai Excel aja jalannya. Nah, rata-rata ya di sini. Nah, rata-rata sama dengan ya. Kalau pakai Excel untuk hitung rata-rata kita gunakan fungsi average ya, average. Nah, kita blok aja di sini. Tutup. Nah, 198,86 ya. Copy saja 198,86. Nih. Rp1.000. Tapi sebenarnya masih pembulatan ya. Jadi ini lambangnya jangan sama dengan, ini lambangnya pembulatan nih harusnya. Lambangnya ini ya, mendekati. Berarti ini berapa? 98,860. Nah itu rata-rata. Nah baru kemudian kita hitung variansi sekarang ya, variansinya. Ini variansi populasi kan? Variansi populasi. Lambangnya ini sama dengan ini kuadrat. Ini apa nih di sini? Ya. Data pertama berapa? 214 kan? 214 dikurangi rata-rata 198,86. Itu ditambah kedua nih 230 dan seterusnya. Nah, kalian gunakan 3 titik aja. Bisa dituliskan semuanya gitu. Sampai yang terakhir berapa? 155 ya, 155. Nah, itu. Dibagi N-1 ya. Ya nggak dibagi N, bukan dibagi N1, dibagi N. Kan populasi, ini dibagi 7 gitu nih. Nah, ini sama dengan satuannya jangan lupa ya. Rp1.000 kuadrat.